Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus yang menerangi kegelapan hidup kami, yang menjadi terang dalam hidup kami, sehingga kami dapat melangkah. Meski tak jarang kami terantuk-antuk batu, semoga roh itu semakin hidup dalam diri kami, sehingga kami dapat melihat terang-Mu yang mengagumkan, terang-Mu yang luar biasa melebihi matahari dengan baik. Dan kami dapat menjalankan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salah satu ciri dari khotbah di bukit adalah bahwa kita diajak untuk tidak hanya di permukaan. Ya. Kita diajak untuk tidak hanya faktor eksternal, faktor lahiriah, tapi harus masuk ke kedalaman, ke dalam hidup batin, ke dalam akar. Maka disebut radix. Radix itu akar. Ya, masuk ke akar-akar yang sebetulnya sedalam-dalamnya. Dan jangan lupa, apa yang di luar itu adalah cerminan apa yang di dalam. Karena itu Yesus mengatakan, hendaklah hidup keagamaanmu tidak menyerupai orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang yang memperhatikan aspek lahiriah, aspek hukum demi hukum. Peraturan yang begitu banyak. Hal-hal yang nampak. Ya. Tetapi seringkali justru secara batinia seperti kuburan kotor, rusak. Dan Yesus memberikan contoh kalau orang jangan membunuh. Tapi Yesus mengatakan marah pun kamu gak boleh. Ya, marah pun gak boleh. Nah, dalam arti marah apa? Marah yang berkelebihan. Gitu. Jadi kalau ketika orang salah sedikit, kita marah-marah dan marah-marah. Tidak boleh mengatakan kafir. Tapi lebih daripada itu, jahil. Jahil itu apa? Jahil itu ketika orang dengan rencana, dengan sengaja, dengan melakukan pikiran-pikiran yang lebih dahulu sehingga akhirnya mencaci maki orang. Dengan sadar, dengan mau, dengan tahu. Ya, jadi untuk mematikan orang gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan kafir. Kafir itu kan seringkali sesekali aja. Tapi ketika jahil itu ada unsur direncanakan. Ada unsur yang jahat di situ. Ya, katakanlah ketika orang, bukan hanya orang itu memukul tempeleng ya, sakit. Tapi ketika tempeleng sakit yang mungkin ya sudah tanpa ada rencana. Tapi ketika ingin marah nanti ku bakal kepukul, ku bantu. Nah itu yang disebut apa namanya? Yang ada dalam batin, direncanakan lebih dahulu, lebih dalam. Itu yang disebut dengan kehendak Yesus, bukan hanya yang di permukaan tetapi yang di dalam. Apa yang menjadi motivasinya? Motivasinya jahat. Ya, itulah yang Yesus mengatakan. Nah, kita kan seringkali tidak mengerti, tidak tahu dengan perbuatan-perbuatan kita itu. Ya, maka ketika kita harus memahami, mendalami motivasi apa yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, itulah yang diajak Yesus. Maka disinilah yang kita sebut dalam tradisi Karmel disebut hidup batin. Ya, hidup batin, hidup yang di dalam. Ya. Seperti tadi kuburan yang kelihatan luar bagus tapi dalamnya kotor. Nah, disitulah sebetulnya saudaraku terkasih. Nah, untuk memasuki hidup batin itu, hidup bawah sadar kita, katakanlah dalam tanda petik secara konkret hidup dalam batin kita. Maka seringkali saya mengatakan hidup batin itu ada beberapa hal yang harus kita praktikan, yaitu apa? Suara hati, lakukan yang baik dari yang jahat, dosa-dosa kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, tapi juga talenta-talenta kita, bakat-bakat kita yang kita temukan. Itu sisi positifnya. Kemudian juga ada luka batin, trauma, ya. Itu juga. Kemudian ada buah-buah roh gitu kan. Sabaran, murah hati, lemah lembut. Nah, roh. Jadi
hidup batin ini yang harus diperhatikan dari tarik menarik ya. Jadi satu sisi kita juga akan melakukan yang baik, satu sisi lagi kita melakukan yang jahat. Maka itulah yang dikatakan oleh Paulus, kita melakukan apa yang sebetulnya ya dilarang oleh Tuhan. Kita lakukan itu, tetapi kita juga seringkali tidak melakukan apa yang seharusnya kita jalankan. Itulah yang disebut dengan suara hati ya. Jadi intinya selalu harus berbuat baik. Nah, berbuat baik itu tidaklah mudah karena ada dorongan-dorongan tadi, luka batin, ada dosa dan seterusnya. Nah, disitulah saudaraku terkasih pentingnya dan peranan Roh Kudus di situ. Maka kenapa Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus? Supaya kita diajak masuk ke dalam, supaya kita mengerti, memahami apa yang ada di dalam kita. Mengapa saya melakukan itu? Ada apa yang melakukan itu? Ya mungkin ada dosa. Maka Yesus mengalahkan dosa itu, dikalahkan dosanya. Supaya kita, maka diberi Roh Kudus. Maka kenapa saudaraku terkasih, saya mengajak Anda terus-menerus untuk latihan mengungkapkan doa Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Di sini ada rosario. Maka saya mengajak Anda sebelum kita melakukan doa, sebelum kita melakukan apa saja, katakanlah biji-biji ini, kita katakan datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. 1 kali atau 2 kali putaran. Supaya apa? Supaya roh dalam diri kita menjadi tumbuh, menjadi kita sadar. Ya, lalu kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu selain di dalam batin kita itu gelap, kehendak Allah itu adalah terang, Allah itu adalah roh. Maka untuk memasuki dunia roh Allah, maka kita diberi karunia roh, dan roh itu supaya hidup, supaya kita bisa berkontak, berkomunikasi dengan Allah. Itu bacaan pertama hari ini gitu loh. Jadi betapa penting dan sadarnya kita akan peranan Roh Kudus, maka kita dengan sengaja datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus ya. Di samping itu kita tahu bahwa Allah itu melebihi matahari. Kita saja kalau kita melihat matahari, maka mata kita akan gelap. Apalagi Allah yang adalah terang, segala terang. Maka Musa mengalami ketika dia tidak mampu berhadapan dengan Allah, karena dia akan mati, kita akan mati. Musa akan mati, maka kita hanya diberi punggungnya Allah. Artinya ya kita diberi bagian dari Allah yang bukan Allah secara penuh. Ya. Dalam arti terangnya itu terang yang biasa-biasa seperti matahari, seperti bulan yang kelihatan. Maka nanti kalau kita sudah mati, sudah bersih dari segala dosa, diangkat ke surga, barulah kita karena kita tubuh kita, seluruh diri kita sudah bersih, sudah ada Roh Kudus, roh yang membersihkan, memurnikan tubuh kita, maka kita mampu untuk berhadapan dengan Allah di kerajaan Allah. Dan itulah yang sebetulnya diharapkan oleh Allah. Jadi Roh Kudus itulah membersihkan tubuh, raga, pikiran kita, seluruh diri kita dari luar hingga dalam. Ya, dibersihkan sehingga kita layak sampai ke Roh Kudus yang murni. Nah, itulah Bunda Maria Roh Kudus yang murni, Santo Yosef, ya, para kudus yang lain. Nah, kita selama kita di dunia ini, kita yang berdaging ini masih memiliki banyak dosa, banyak gelapnya, banyak kekurangannya, sehingga ada faktor-faktor yang dimana kita tidak mampu memahami dunia Roh Kudus ini, dunia Allah ini, karena kita adalah yang roh yang berdaging, katakanlah bahasanya orang filsafat ya, roh yang berdaging atau daging yang berroh ya, katakanlah seperti itu. Nah, maka kita dengan kegiatan-kegiatan rohani, dengan banyak doa, dengan membaca kitab suci, dengan bergaul dengan Allah, maka lama-lama roh kita akan diperkuat. Roh kita menjadi hidup, menjadi kuat. Orang di bahasa kita sekarang di anointed ya, diurapi oleh Roh Kudus. Seperti Yesus, seperti para Santo Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus. Maka Yesus berkali-kali dia penuh dengan Roh Kudus, dia mengajarkan yang bukan dengan kekuatan nampak manusiawi, tetapi Allah yang menggerakkan semua. Dan itulah yang harus kita jalankan, kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam usaha kita sehari-hari. Maka betapa tidak mudahnya kita untuk katakanlah melangkah ya ke dalam dunia Roh Kudus, Roh Allah ini. Meskipun kita tahu Allah itu sudah menyerapi, menyesapi, menyusupi di dunia batin kita manusia, maka kita juga harus menemukan Allah di dalam keberdosaan dan kerapuhan kita, supaya kita menemukan kerajaan Allah, kehendak Allah. Tetapi di sisi lain kita juga tahu bahwa Roh Kudus itu tidak hanya dalam diri kita, tapi di luar diri kita.
di luar sesama kita, ya di luar orang lain. Nah, kita dengan kita bergaul dengan Roh Kudus ini, Roh Kudus yang dalam diri kita itu nanti berdoa untuk kita sehingga kita mampu mengerti apa yang di luar kepada Allah. Jadi itu, saudaraku terkasih, maka keheningan juga penting. Karena dengan keheningan itu kita dilatih untuk tidak terpaku hanya kepada apa yang dipikirkan, apa yang dibolutkan, apa yang diperasaan, tetapi apa yang di dalam batin. Ya. Ada suara-suara batin yang menggerakkan kita, menopang kita, mendorong kita, mengilhami kita. Nah, seperti itu lama-kelamaan kita menjadi peka, menjadi tajam, dan akhirnya kita hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan menyingkirkan apa yang bukan menjadi kehendak Allah. Semoga Anda dan saya dan kita semua sadar akan hal itu. Sekali lagi, apa konkretnya? Ikuti kegiatan-kegiatan rohani dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Baca kitab suci, doa-doa, dan seterusnya. Hening 15 menit setiap hari. Bunda Maria dalam penampakan di Fatima mengajak untuk diam hening, mendengarkan pengalaman hidup kita, sejarah hidup kita dari pagi sampai malam. Di mana kita bisa melihat kehendak Allah, di mana tidak, dan seterusnya. Jadi ini cara kita untuk menyadari kehadiran Allah, hidup di hadirat Allah, dengan terus-menerus memurnikan hati kita, hidup batin kita. Semoga Anda dan saya, sekali lagi, roh itulah semakin bekerja dalam diriku, diri Anda setiap hari. Kita mendengarkan roh Allah. Dan latihlah, doalah, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Sekali putaran, lama-kelamaan kita semua akan lebih menyadari kehendak Allah. Tuhan memberkati Anda. Semoga Anda disembuhkan dari segala macam penyakit. Semoga Anda disembuhkan dari segala macam ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Karena roh Allah sudah ada dalam diri Anda. Dengarkan Dia. Dengarkan Bunda Maria. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, yang lesu, beban berat. Datanglah, Aku akan memberikan kelegaan. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.